La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, mensyukuri nikmatku, niscaya akan kutambahi untukmu. Alhamdulillah, masyarakat komplek BCP 2 Blok K ini nampak tanda syukurnya kepada Allah. Amin. Lewat ibadah kepada Allah, peringatan Isra Mi'raj, di dalamnya adalah pengajian dan silaturahim. Alhamdulillah. Apalagi kegiatan ini sangat mendukung dengan santunan anak yatim. Ini luar biasa. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini memang suatu wadah. Di dalamnya santunan anak yatim dan pengajian luar biasa. Jadi bukan peringatannya yang menjadi amal ibadah, tapi isi peringatan ini pengajian, silaturahim, dan santunan anak yatim. Ini yang dimaksud ibadahnya. Bapak Ibu napit melodot-melodot nih kulit. Contoh, kalau kita beli telur, apakah kulitnya kita makan? Enggak. Yang kita makan itu dalam kulit telur itu, putih kuningnya. Nah, putih kuningnya nggak bisa terawat kalau tidak ada kulitnya. Nggak ada yang menampung, mewadahi. Begitu juga peringatan Isra Mi'raj ini mewadahi, menampung isi daripada pengajian, silaturahim, dan santunan anak yatim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang jangan merasa hebat karena rajin sholat. Orang jangan merasa mantap haji sudah 3 kali. Orang merasa pengmulianya karena rajin berpuasa. Jangan merasa seperti itu. Kenapa? Kalau orang itu rajin sholat, kalau orang itu rajin berpuasa sampai haji 3 kali, buktikan dengan kesuksesannya, buktikan dengan ketulusannya, buktikan dengan ibadah yang dianggap bagus oleh Allah. Apa? Dengan kepedulian terhadap anak yatim. Orang yang tidak peduli akan anak yatim pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah. Fadzalikal ladzi yad'u yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Allah. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah. Di dalam kitab Tafsir Munir, muallif Kinawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi As-Serani Al-Pesisiri, Al-Aita, di situ Kinawawi menyatakan bitahqiqil hamzah Ar-Aita, dan boleh dibaca bitashilil hamzah inda qiraat Nafi'. Jadi dibaca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah. Boleh pakai qiraat Waras bidukhuril alifi ba'dar ra'i. Jadi begini dibaca, ara'aital ladzi
ibu binti Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu hai Muhammad terhadap orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim. Orang yang tidak peduli akan anak yatim. Masa bodoh anak yatim mangan taurat tak akurat dan dadana kayak penggili santa. Ndas sejendol kan ndas pakai kamu sebodoh. Mau ngaji mau kagak masa bodoh. Orang yang tidak memikirkan anak yatim, tidak peduli terhadap anak yatim, jangan merasa hebat sholatnya, jangan merasa sohor puasanya, jangan merasa mantap haji 3 kali, tetap dikatakan pendusta agama. Na'udzubillah min Dalik. ini kepedulian anak yatim insya Allah bisa menghapus air mata anak yatim. Kalau orang yang tidak peduli akan anak yatim, Masya Allah, tangisan anak yatim bisa menggoncangkan aras. Jadi mohon maaf bagi orang yang sudah punya harta cukup buat keluarga dan anaknya, ada lebihnya itu pikirkan anaknya. Janda-janda tua, fakir miskin, ini mah janda tua mah nggak dipikirin, malahan janda Bangkok yang dipikirin. Apalagi janda Bangkok yang bodinya nyentang kayak sebut kerang-kerang, wajah mencorong kinclong kena pakai bedak meong, alis ngejahit ngebuntut berit, lirikan matanya tajam kelirikan mata kepomimu. Lirikan matamu menarik hati, congor mentol kayak jempol, barang mesem melodak iman untuk yang melesak sesisi, susu ngepandos kelapa puluh, yang masih nombe ngepandos kelapa puluh, wis tua mah kayak gantungan orang di pos. Ibu-ibu maaf, orang hidup di dunia pasti ubah, termasuk bapak-bapak yang gagah perkasa satria mandraguna pada maco kayak andrai pating perengkol kayak kedongbong, wis tua makai gedebongan bosok kayak batang pisang yang sudah lumpuh rapuh. Betul? Betul. Asyat tuh dek. Ini Masya Allah yang dipikirkan itu janda Bangkok kan. Kadang semalaman SMS-an tekan lempeng di jempol bekas SMS-an di SMS langsung menjawab Bel ada sambal yang menunggu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Langsung aja, halo AA. Kata si jambrongnya, halo Ii, wong panggilnya AA, jadi Ii kan. Nggak jauh beda kalau suami istri, kalau ibu panggil bapak-bapak, ya ibu. Papa-papa, ya mama. Papi-papi, ya mami. Pipi-pipi, ya mimi. Begitu suaminya gajiannya meningkat, nambah, ataupun suaminya usahanya sukses, panggilnya pipa. Pipa-pipa, ini kopi luwak, ini kopi menyawak. Ya peralon. Lagi. Nah, apa sih SMS ke gue? Dan lalu kalau tidur dibangun dengan HP,
Ya, aku rindu padamu saya. Aku kangen padamu saya. Besok malam kan malam minggu ya. Iyalah. Bagaimana kan kita jalan-jalan? Ya iyalah. Ketemu di mana ya? Biasa begitu terbang BKP dia. Bawa motor Cobra di racing. Si Jablay boncengnya nempel. Zaman sekarang perempuan bonceng itu begini aja. Sampai iri kita ngedelan. Bawa Jablay sambil nyanyi ini. Sungguh enak ngebonceng Jablay di kebut-kebut teh nempel-nempel susunya. Bawa motor Cobra yang diresi. Ding pas lampu merah direm. Susunya nempel menjegir tekang glopeng kayak kupat kaitan. Berlalu. Alhamdulillah masyarakat BTP 2 Blok K kepedulian terhadap anak yatim mudah-mudahan hidupnya barokah. Amin. Dan lancar memproduk anaknya. Amin. Masya Allah, barang kula raun meriki bocah ya tisu pura di kene. Lamun akeh bocah berarti masyarakat itu senang. Amin. Letrak ke bengi. Jelas berarti nuduakan bahagia kauripanan. Laka ngenengakan yang ibu-ibu terus bang. Rempot dia rempot. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi insya Allah peringatan Isra wal Mi'raj di dalamnya santunan anak yatim, silaturahim dan pengajian ini insya Allah dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian itu perlu, pengajian itu penting. Kenapa? Untuk mempererat tali persaudaraan. Kita hidup di mana-mana, di bumi mana, di suku mana, kita itu jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Salah satunya untuk mencetak kehidupan dengan harmonis, dengan sakinah mawaddah warahmah, itu ramaikan dengan pengajian. Baik itu di masjid, di mushola, di majlis taklim. Karena ada apa-apa itu nanti kan kita musyawarahkan. Dengan musyawarah itu perintah Allah, wasyawirhum fil amr. Tentunya dengan peringatan Isra Mi'raj pada ini malam kan ada kumpulan, ada musyawarah. Nah, segala apapun kita harus patuh pada ajaran Allah. Bermusyawarah itu penting. Makanya dengan pengajian itu enak. Di samping kita mengambil ilmu hasil pengajian dan mau perlu apa kita untuk kegiatan masyarakat, disitulah musyawarah. Ibu bapak nampit mendelik-mendelik nikula. Lamun wong orang gelem ngaji, bagi kula rugi. Senajan kaya raya banyak harta, punya mobil mewah, rumah tingkat, istrinya 4. Tas gembrong wong merabine kapan? Sing bahenol nerkom duwe, bahenol mulak duwe, tinggi semampai duwe, black sweet duwe. Masih non black sweet, wis dua mas sweet laka kali black. Dan di black.
Kan kalau masih muda, maaf ya, kadang sang lelaki itu kalau merayu pakai lagu indah. Memandang matamu, betul bu? Yang selalu merayu, sama seperti memandang sapir biru. Saking bagusnya mata. Lirik pelarang. Bagus. Iya, jadi ngelirik, merayu kayak sapir biru, kayak blue sapir. Masih nom. Wis tua mah ora lanang, ora wadon mah itu ngebanyu. Memandang matamu yang selalu ngebanyu, sama seperti memandang mata yuyu. Mata yuyu kan selalu keluar air. Walaupun kaya raya, banyak harta, punya mobil mewah, rumah tingkat, istrinya 4, kalau nggak mau ngaji rugi. Jadi kita beruntunglah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita mau ibadah kepada Allah, dengan kita sholat berjamaah, dan selalu kita pengajian dan pengajian. Walaupun kita asik nonton TV, ya, nonton TV yang ibu sukai Andin dengan si Ya. Tapi waktu ngaji tinggalkan aja, jangan kalah dengan Andin dan kamu. Kita ngaji karena penting itu ngaji untuk membenahi hidup kita, supaya kita ini hidup dengan baik di dunia wal akhirah, dan kita belajar tata cara wudhu, tata cara sholat untuk pengabdian kita kepada Allah. Maaf ini bu, sampai melotot nih dulu. Kadang wong wudhu iku ngusap rai ki, ngusuh rai, asal-asalan. Ini mah gak boleh oleh fikih. Ada barang wudhu lah yang penting menjetal sepejarahnya. Padahal kan ada aturannya. Maaf bu, luas rai tempat cukul rambut sining batuk iki. Jadi sekangken aniki rambut iki dawane batuk korok sor janggut sekangken ambane pentil kuping tengen ning pentil kuping kiri. Jadi lamun kita wudhu, sunnah kita kekemulan nisab sekaligus baik. Kita kucak-kucak tangan, dong, diangkat banyu didokon ning batu. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kurang, lebih baik lebih membasuh rai. Lamun sampai lebih teleske, iki manjingnya sunnah turro. Kalau kita wudhu, pinggir-pinggir rai iki akeng ke remen, nggak kena basahan air, nggak sah wudhunya. Kalau wudhunya kagak sah, apalagi sholatnya. Sunnah membasuh wajah 3 kali. Selanjutnya membasuh tangan. Jangan sampai sikunya harus basah. Sunnah 3 kali membasuh. Ngusap sirah saeutik. Mungguh Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, seetik pun cukup, sedikit pun cukup. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, 1/4 sirah.
Tapi walaupun mazhab Syafi'i itu sunnah semua diusap rambut itu. Nah, rambut kena usapan air wudhu dijadikan oleh Allah malaikat sebanyak rambut yang ada di sirah itu. Masya Allah. Ngusap kuping sunnah, tapi bu, ajak mengusap kuping antingnya doang. Kudu 3 waring serang itu. Jadi ke penutup pelunjuk panjang kan jero diludak orang. Kagol-kagol anak Indomil tak kegawa. Jempol ning jabak murut mokon. 3 kali. Membasuh kaki 3 kali, kedua mata kakinya harus basah. Apakah memang keharusan wudhu itu buat sholat? Harus. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu beserta sikunya. Wamsahu bi ru'usikum, dan usap sirahmu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu beserta kedua mata kakinya. Nah, penting kita pelajari, jangan asal-asalan kita wudhu. Air wudhu yang buat wudhu itu airnya ma'un tahirun mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau air dengan bahasa air yang suci tapi belum tentu mensucikan, nggak sah buat wudhu. Contoh nih, ini kan larutan penyegar ya, cap badak. Ini suci enggak? Suci, tapi tidak mensucikan. Buat wudhu enggak sah. Buat umpama kita buang air kecil ataupun air besar, apalagi pakai ini, enggak boleh, enggak sah. Termasuk air spray, nggak bisa. Buat wudhu, buat mandi junub. Di sini kan masyarakatnya alhamdulillah produk anak. Nah ini kalau mandi harus hati-hati. Terus ini dupe dari rangda laris. Usah kamu dari rangdanya laris. Aku sih ngedolani baik. Peribasannya, dong yang mulut ada orang banyak spray. Aja bukan resep. Gombrong semutnya man. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu kita perlu pelajari tata cara wudhu, tata cara sholat. Terutama didiklah anak kita, yang saya maksud, didiklah anak kita supaya kenal Al-Quran, supaya mampu baca Al-Quran dan fasih baca Al-Quran, lebih-lebih Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu adalah ruknun min arkanis sholat. Kalau Fatihahnya ini kurang bagus, maka salatnya nggak bagus juga. Jadi upayakan. Bila perlu panggil kiai yang dari luar, ustadz yang dari luar, yang fasik dan bertajwid untuk baca Al-Quran. Maaf, Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau kita baca Al-Quran asal-asalan saja, maknanya nanti lain.
Alhamdulillah, pakai H. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Tapi kalau dibacanya alhamdu pakai H, itu bukan puji, padang. Alhamdulillah, mohal Allah itu padang. Segala puji punya Allah, mohal Allah itu padang. Padang punya Allah. Alhamdulillah. Lebih-lebih kalau ada orang baca Fatihah pakai K. Alhamdulillah, belek punya Allah. Terlalu. Kurang tasdid saja artinya lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dhamir nasab munfasil. Iyyaka na'budu ing tuan nyembah kula. Wa iyyaka nasta'in lan ing tuan ngejaluk tulung kula. Tapi kalau dibaca tidak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana iyyaka itu dau'us syamsi. Kepada sinar matahari kami menyembah, dan kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Berarti kita kayak orang Jepang menuhankan matahari. Tidak boleh. Makanya harus belajar, harus dibina anak kita, dididik anak kita Al-Quran. Maaf, Bapak Ibu mendidik anak sampai S1, S2, S3, ataupun S lilin, S cendol, S gepuk. Tidak bisa baca Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, dosa menurut agama Islam. Betul? Betul. Dosa. Jangan bangga S1, S2, S3 tapi nggak bisa baca Quran. Jadi yang bagus bagaimana? Mendidik anak sampai S1, S2, S3, di samping itu fasih baca Al-Qur'annya. Begitu. Insya Allah masyarakat PCP yang betul-betul produk anak, mudah-mudahan anak-anak masyarakat PCP ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak solehah, terutama digembleng belajar Al-Quran. Manfaatnya luar biasa kalau anak baca Quran. Manusia kan pasti mati. Jika anak kita baca Al-Quran, karena kita mendidik anak, pahalanya mengalir sama kita yang sudah mati. Untung Bapak Ibu kalau kita punya anak pandai baca Al-Quran, kita mati itu terus mengalir pahalanya dari anak kita, nyambung. Begitu. Dan perlu kita ketahui, orang yang suka baca Al-Quran dan rajin baca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran itu menjadi pembela dan menjaga untuk orang yang kita baca Al-Quran. Kama qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu yakti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat itu menjadi syafi', menjadi backing bagi orang yang suka baca Al-Quran. Mudah-mudahan masyarakat BCP, masyarakat yang rajin baca Quran, amin, dan anak-anaknya juga belajar Al-Quran, moga-moga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Apalagi kalau kita punya anak hafidul Quran, bisa menghafal Quran. Jadi Al-Qurannya bisa kehafal. Masya Allah. Nanti di akhirat nanti, di hari kiamat, itu diberi hadiah oleh Allah. Mana orang tua yang punya anaknya hafizul Quran, digai mahkota emas dari Allah. Maka kita semangat, loh. Maaf, bukan saya melarang sekolah, harus sekolah itu, tapi jangan cuma sebelah.
Burung bisa terbang dengan kedua sayapnya, Bu. Anak kita supaya tinggi cita-citanya, berhasil cita-citanya, ya harus punya sayap. Tapi jangan satu sayap, dua. Sayap kanan ilmu agama, sayap kiri ilmu umum. Penting anak kita dididik. Nah, alhamdulillah, supaya anak-anak kita rajin belajar Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah rajin baca Quran. Nah, belajar Al-Quran kan, Pak Ustaz Anuka, ibu bapaknya baca Quran, insya Allah meniru. Contoh, kalau kita rajin sholat berjamaah di musola Baitul Muttaqin, insya Allah anak-anak kita juga meniru. Karena biasanya anak pun meniru wong tuanya. Kalau wong tuanya ku bagus, insya Allah anaknya meniru bagus. Lamun wong tuanya kasar, jauh akan ibadah kepada Allah, mungkin anaknya lebih kenakalannya dari kedua orang tuanya. Ini penting pelajaran dan mendidik. Makanya ngaji itu perlu. Insya Allah bagi orang yang rajin ngaji dikuatkan iman Islam, amin. Amin. Orang yang rajin ngaji mendapat husnul khotimah, amin. Amin. Dan orang yang rajin ngaji insya Allah masuk surga, Amin. dan kalau mati orang yang rajin ngaji, matinya mati syahid. Amin. Apa memang mati syahid harus di tempat pengajian matinya? Orang senajan mati nih maning umah di rumah sakit, ning duhur amben, duhur ranjang, lamun wong rajin ngaji, geringe bae tetap digai pahala ngaji, karena biasanya ngaji. Lantak wong gering payah digawa ngaji ning amben, gopong-gopong dan kebanjiran namanya. Apa Ija endi ya jadi anu iki orang ngaji. Iya. Ngerumune cek gering. Geringnya dia berat, penyakitnya parah. Ngerumun cek kupingnya dia metu. Masa aja kupingnya metu? Iya. Kalaupun penyakit parah sampai kupingnya metu, tekan ning ajaleh mati syahid. Ibu-ibu, ampura ya, bapak-bapak, kula pernah ngimpi, Bu. Lamun ngimpi ki bagus, ya mungkin ngimpi hak arang. Lamun jere bapak koribu lah ngimpi ku mengimpi campur setan kembang tidur, ya nggak masalah. Mungkin ada seperti itu. Wong sing ngimpi ku kula kan wong akeh dosa, anaknya siapa? Emang akeh-akeh orang mimpi itu mimpi campur setan. Anak mimpi budak-budak cukilan, mimpi budak-budak gomedan, telanjang. Bahkan ada laki-laki mimpi mandi di kolam, perasaan anaknya kelelep. Lalu mah ketutupan kopek rabin. Wallahualam bisawab, apa ini cerita fiktif ataupun memang ada kejadiannya. Tapi ibu-ibu lamun bapak-bapak ngejaluk ngempeng bae nyonyongnya endah bae ganjarannya gede, Bu. Gede kan? Kadang wong lanang obat nyamuk mah disuleti tapi kelesean bae ora gelem tuh. Barang ngempeng maning rabine. Laker betul. Cerita bengen, Bu, dongengan rakyat ya. Iki anak hikmah, lamun bapane ngempeng ning rabi. Maling ora sida memaling, dinane iku. Wong maling bengen mah arep memaling iku dinte dikit umah turu aja wongnya. Duduk kayak maling sih penjegalan di jalan.
jambret. Wih maling pengen menana etika. Ketike dinte. Barang dinte pas laki ini lagi nyono. Gere maling, selajah orang kita memaling. Kalian bilang gitu. Anaknya gede. Kumisnya anak segede ngambon gitu. Ismal kuat. Wong di ibunya koro. Anaknya gedean anaknya goblang. Wes yuk balik. Men, dia lamun manjing bukan bapaknya metu sing kamar. Metu tentu lebih gede teh bapaknya. Mana dia anaknya sama naik. Jadi lamun bapak-bapak nyonong ngempeng terus hitung-hitung ronda malam. Ari kula ngimpi ki makaten nggih. Kula duwe tetangga padem. Padem iku mati. Sing mati ku wong wadon. Wong wadon iku dudu lanang. Setelah beres 7 hari, kula ku ngimpi kependak para wong sing wis mati ku. Selamat saudara. Bibi tegak wis mati ya bibi ya. Lah ya wis mati je bibi. Galek je si Haji je sing nyalati. Tuh konon tuh. Kula pesempet kenen. Di setelah mati premen menghadap Allah. Alhamdulillah jadi oleh rahmat, oleh ampunan Allah. Bibi jadi gawe kaken gedung bagus gedungnya itu. Nggak ada gedung seperti gedung bibi. Bibi melihat gedung di dunia ya seperti ini dan tamannya luas, banyak pohon-pohonan yang berbuah. Saya makan itu buah, masya Allah enaknya, nggak ada tanding, nggak ada banding, nggak ada itu. Enaknya durian, enaknya buah, mangga, dermayu ataupun buah golek, buah apalah, tapi nggak ada seperti enak seperti itu. Sempat pulang ngomong bibi oleh anugerah saking Allah, oleh rahmat saking Allah, ampunan Allah. Wasilai apa bibi? Sing kerasa nuding musola. Ku di apa kan nuding musola ku bibi? Lah dudu je bibine pengajian bae ta. Oh. Bibine nang bulan Ramadan salat taraweh. Emang perempuan itu mati di bulan Ramadan. Setelah mimpi itu, masya Allah, saya baca istighfar, astagfirullah. Moga-moga mimpi ini bagus, mimpi hak. Saya seorang mubalik, walaupun saya ini masih banyak kekurangan, tapi tujuan saya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak masyarakat supaya ngaji biar lebih kuat, lebih mantap. Bukan hanya saya percaya hadis, sampai-sampai saya diberi mimpi. Mudah-mudahan mimpi Tuhan. Hadis kan menyatakan begini, idza marartum bi riyadil jinan farta'u, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jinan, qala majalisul ilmi. Apabila kamu lewat ketemu dengan taman suka, maka kamu bersenang-senang, duduk dengan tenang, dengan tenang. Kata sahabat, ya Rasulullah wa ma riyadul jinan, apa taman surga? Kata Rasul, majalisul ilmi, majlis ilmu. Ini majlis ilmu lewat peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang selalu ngaji di mana tempat pengajian kita hadir, berarti kita pelatihan di taman surga. Mudah-mudahan kita mati mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, pentingnya kita ngaji untuk kita membenahi hidup, untuk kita mempelajari buat ibadah kepada Allah. Wudhu kita supaya bagus, salat kita pun harus bagus. Dengan peringatan Isra Mi'raj di sini tertulis, mari kita jaga dan dirikan salat 5 waktu dengan memakmurkan masjid dan mushola. Memang harus.
Karena orang Islam itu, predikat orang Islam itu harus sholat. Kalau orang Islam nggak mau sholat, itu namanya Islam-Islaman, Islam KTP. Membuktikan bahwa itu orang Islam, rajin sholat 5 waktu. Nabi kita Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan di bulan Rajab tanggal 27 menjemput sholat. Betul? Pasca sementara ya. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tenang bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Penrolin kita sing dhuwur. Kita bendahara itu wakil. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj menjemput sholat. Iki sapa sing nyusun? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu diisrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wajib kita umat Islam selaku umat Nabi untuk mempercayai. Makanya kenapa kita peringatan Isra wal Mi'raj? Mengenang sejarah. Berarti kita tanda syukurnya kepada Allah dengan kita adakan peringatan Isra Mi'raj. Mengenang, mengingat. Makanya maaf, peringatan Isra Mi'raj itu memang tidak wajib, namun insya Allah tidak haram. Bisakah menjadi ibadah peringatan Isra Mi'raj? Insya Allah bisa. Yang penting di dalam peringatan Isra Mi'raj itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan diadakan bacaan Al-Quran, santunan anak yatim, isinya silaturahim dan pengajian. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Emang saya mah kagum orang yang mengatakan, apa sih peringatan Isra Mi'raj? Apa sih peringatan Maulid Nabi? Kenapa enggak diprotes? Kenapa sih diperingati hari jadinya Pancasila? Kenapa sih nggak diperingatinya 17 Agustus? Kenapa sih diperingatinya Hari Ibu, Hari Empok? Kenapa nggak diprotes itu? Kita kan bernegara dan beragama. Kita beragama, agama Islam, kita mencintai sejarah Islam. Kita peringati sejarah Islam itu biar diingat oleh kita dan anak-anak kita menjadi pendidikan dan pelajaran. 17 Agustus mah nggak diprotes, hari jadinya Pancasila nggak diprotes. Pokoknya kita itu peringatan apa saja boleh, yang penting di dalamnya pengajian, di dalamnya mendekatkan diri kepada Allah. Gitu aja kok repot. Nabi diisrakan, diperjalankan malam oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Firman Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Maha suci Allah, Allah telah memperjalankan malam kepada Boleh hamba siapa gini? Boleh siapa? pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diisrakan dari masjid ke masjid, membuktikan Nabi itu cinta akan Siapa masjid. nih? Kitanya pun harus cinta Siapa? Pak masjid. Iki. Ki Muhyiddin. Walaupun dilanda penyakit COVID, untuk kita rajin di masjid terus. Jangan cuma mementingkan kesehatan jasmani, rohani perlu dipikirkan. Karena kita hidup bersama di dunia, dan kita harus patuh sama pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah menganjurkan cuci tangan yang rajin. Memang Islam pun menganjurkan bersih-bersih. Buktinya mau sholat pakai air wudhu, betul? Tuh, pakai masker bagus. Bahkan kalau pakai masker kita naik motor itu menjaga angin, debu. Kagol-kagol ngobrol sebatur nganggo masker, nana sing ngentut orang pati mambu. Bisa dikira tambah uang. Orang. Bahkan kalau salat Siapa nih? mandi sholat Jumat itu ada sebagian ulama mewajibkan. Jadi wajib mandi Jumat. Apalagi kalau kita berhubungan sama istri produksi anak. Orang mancing ya. Apalagi kalaupun tidak memproduksi anak, mandi sholat Jumat itu ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau masyhur sudah muakkad. Jadi kan suruh bersih-bersih. Pemerintah wajib kita hormati. Karena itu sayang akan masyarakatnya untuk kesehatan. Tapi perlu jaga kesehatan dan lebih perlu menjaga keimanan dengan kita rajin di masjid. Betul? Kanjeng Nabi SAW diberatkan dari Baitul Maqdis itu, dari Masjidil Aqsa naik ke langit awal, kedua, ketiga sampai langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, ke mustawan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi menghadap Allah dengan penuh tata krama dan kesopanan. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Tahiyat mubarakat salawat thayyibat itu kepunyaan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera buat wahai Nabi, rahmat Allah dan barokahnya. Anak wanita kak? Nabi Anak wanita kak? Laka. Jawaban Nabi ini patut kita tauladan, kita ambil hikmahnya. Awan durhana itu. Jawaban Nabi Gimana itu? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera buat kami dan buat hamba-hamba Allah. Jamal kene. Kajat karena kita. Artinya Nabi itu tidak egois. Begitu diberi salam sejahtera, dan dikantongin sendiri. Wakil Surya. Salam sejahtera buat kami ya Allah dan buat hamba-hamba Allah. Ini kepala, ketua, pimpinan. Itu akhlak Rasul. Jangan diemplok dewek. Terapkan apa dana-dana yang dari atasan untuk membangun desa, untuk membangun daerah. Itu akhlak Rasul. Betul? Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi menghadap Allah adalah menjemput sholat. Itu sholat 5 waktu.
Kalau kita rajin sholat, pejabat sholat, masyarakat sholat, semuanya sholat, insya Allah negara ini aman, tenang, tentram. Amin. Alangkah cantiknya dunia ini bila manusia tunduk mengabdi pada Tuhannya Rabbul Izzati, pada Tuhannya Rabbul Izzati, tunaikan salat yang 5 kali, tunaikan salat yang 5 kali. Sembahyang itu suatu kewajiban, betul Pak? Walau musafir di perjalanan, walau derita panas di badan, walau derita panas di badan, walau di dalam kesengsaraan. Tapi urusan sholat 5 waktu harus dilaksanakan. Karena sholat punya muslimin muslimat, punya mukminin mukminat. Apakah itu kaya, apakah itu miskin, apakah itu sehat, apakah sedang sakit, selagi akal itu sehat, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Betul apa betul? Betul. Dan biar sholat itu berkualitas tinggi, makmurkan musola, makmurkan masjid dengan apa? Sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendirian, tingkatannya 27 derajat. Ada sampai umat Islam meninggalkan sholat. Tarikus sholat mal'unun fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan sholat dikutuk, dilaknat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kitab-kitab Allah yang diturunkan di muka bumi semua menyerukan sholat. Betul? Itu masalah Jumat jadi tinggalkan, kudu dijawabin serang. Terlalu, Masya Allah. Bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, itu disestempel munafik dan jadi saksinya tidak sah. Maaf, menurut pelajaran Islam, pendidikan Islam, umpama ada orang nikah, saksinya orang yang enggak sholat, itu enggak sah, itu nikahnya enggak sah karena saksinya enggak sholat. Makanya upayakan masyarakat BCP 2 Blok K ini supaya rajin sholat 5 waktu dan duha. Kadang kan ada pengumuman ya Bu ya, begini pengumuman, bapak-bapak ini sudah jam 11, yuk kita kumpul di masjid. Yang belum mandi silakan mandi dulu. Bu, kalau bapak sedang tidur bangunin ya Bu, mungkin kecapean bekas semalam, bangunkan. Kadang beduk di tahu. Allah
Seharusnya kita sudah standby di masjid. Ya masih mendingan kalau masih di jalan, berjalan untuk di masjid masih bagus. Ini mah kadang maaf, adzan dikumandangkan kok masih megang traktor. Jadi salah di traktor, salah doa di traktor sampai renyah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj kita semangat jaga sholat 5 waktu, laksanakan sholat dengan baik. Mari kita sholat berjamaah, kita kumpul di masjid ataupun di musola. Kalau orang rajin sholat berjamaah 40 hari berturut-turut sholat berjamaah, insya Allah bebas dari sifat munafik dan bebas dari api neraka. Upayakan 40 hari tidak apa untuk sholat 5 waktu. Apalagi kalau sampai kita wafat tidak meninggalkan sholat berjamaah, dipastikan ahli surga. Sekali ya, artinya kan. Saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat DJP 2 Blok K mampu melaksanakan sholat 5 waktu, lebih bagus bisa sholat berjamaah untuk memakmurkan masjid dan musola. Dan didiklah anak-anak kita untuk belajar Al-Quran dan kita tingkatkan terhadap anak yatim. Samping itu kita jangan sampai meninggalkan pengajian. Itu saja yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.